Belajar Nihongo with Virga. 皆さん、こんにちは。Virga desu. O genki desu ka? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran di bab 4, yaitu Dai Yonka, di mana sebelumnya kita sudah membahas bab 4 bagian waktu, hari, dan kara dan made. Sedangkan kali ini kita membahas mengenai membuat kalimat dengan bentuk kata kerja, khususnya dengan menggunakan mas, mashita, maseng, dan maseng deshita. Kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Soredewa, hajimemashou. Minna, ganbarou! Minasan, dalam membuat kalimat di bahasa Jepang itu ada 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat kata benda, kedua kalimat kata kerja, dan yang ketiga adalah kalimat kata sifat, di mana ketiga hal ini yaitu fungsinya sebagai predikat. Untuk kata benda, untuk menjadi predikat diperlukan des. Seperti yang kita sudah pelajari, nani nani wa nani nani des. Sedangkan untuk kata kerja, yang kali ini akan kita pelajari adalah bentuk mas. Nah, bentuk mas ini kata kerja adalah sebagai predikat. Jadi tidak memerlukan des lagi di belakangnya. Nah, untuk mas ini, jadi mas itu adalah positif, mashita, positif yang lampau, yang sudah lewat, maseng, negatif, dan maseng deshita adalah yang negatif dan sudah lewat atau lampau. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk mas. Sebelumnya saya juga sudah pernah membuat video mengenai 4 bentuk pola kalimat ini, mas, mashita, maseng, dan maseng deshita. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, lebih mendalam, bisa mengecek video saya yang sebelumnya. Bentuk mas adalah bentuk kata kerja yang bersifat sopan, sehingga kalau kita baru bertemu dengan seseorang, kita mempergunakan kalimat dengan kata kerja bentuk mas ini. Bentuk mas dipakai dalam 2 kondisi. Yang pertama adalah sesuatu hal yang bersifat sekarang. Misalnya sesuatu yang kenyataan, kebenaran, atau yang bersifat kebiasaan. Misalnya setiap hari saya ke sekolah jam 9, atau saya bangun jam 7 pagi, saya tidur jam 10 malam. Ini mempergunakan bentuk mas. Yang kedua adalah sesuatu hal yang akan kita lakukan di masa depan. Misalnya saya akan makan sushi habis ini, atau saya mau tidur, saya mau belajar. Jadi sesuatu yang akan saya lakukan di masa depan. Perlu diingat, dalam bahasa Jepang, urutan kata itu tidak begitu penting, tapi yang penting adalah predikatnya. Jadi dalam satu kalimat perlu ada predikat. Nah, predikat itu yang tadi saya katakan ada 3 jenis, adalah kata benda dengan des, kata kerja, dan kata sifat yang akan kita pelajari di kemudian hari. Nah, untuk kata kerja ini dalam bentuk mas adalah sudah menjadi predikat. Lokasi predikat ini hampir selalu di belakang kalimat. Sedangkan di bagian depan ini kita bisa bolak-balik sesuai dengan keinginan kita atau kesukaan kita. Jadi boleh subjeknya di depan, atau kata keterangan tempat di depan, atau kata keterangan waktu di depan, itu boleh. Nah, yang membedakan adalah partikel. Jadi untuk menyatakan dia itu objek atau keterangan waktu, keterangan tempat, itu adalah partikelnya. Jadi, partikel ini tidak boleh salah tempatnya. Partikel ini menunjukkan fungsi dari kata di depannya. Nah, contohnya ya, kalau bahasa Indonesia, saya makan apel. Saya makan apel. Itu kalau misalnya kita ganti posisinya, jadi agak aneh ya. Saya makan apel. Kita tukar saya dan apel menjadi apel makan saya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu urutan itu penting ya. Tapi dalam bahasa Jepang kalau kita bilang watashi wa ringo o tabemasu.
watashi wa ringo o tabemasu. Nah, ringo, partikel o menyatakan objek dari kata kerjanya. Partikel wa menyatakan topiknya. Jadi mengenai saya makan apel. Berbicara mengenai saya makan apel. Jadi saya makan apel. Nah, kalau kita ganti ringo watashi wa tabemasu. Itu artinya masih sama. Ringo watashi wa tabemasu. Gitu ya. Jadi artinya masih sama. Saya, mengenai saya makan apel. Objeknya adalah ringo atau apelnya. Dan ingat, o itu menunjukkan fungsi dari kata di depannya, yaitu ringo. Ringo adalah objek dari makan itu, tabemasu. Nah, jadi kalau untuk kalimat yang lebih panjang, tadi kan kata topik wa, kata kerja bentuk mas ya. Watashi wa tabemasu. Nah, watashi wa tabemasu bisa kita tambahkan modifikasi di tengahnya. Misalnya tadi, watashi wa ringo tabemasu. Kalau kita tambahkan misalnya keterangan waktu. Misalnya kuji ni. Watashi wa kuji ni ringo tabemasu. Atau kuji ni watashi wa ringo tabemasu. Itu oke. Nah, kalau kita tambahkan lagi keterangan tempat. Restoran de. Jadi keterangan tempat de dipakai untuk menyatakan di mana aktivitas itu dilakukan. Watashi wa restoran de ringo o tabemasu. Atau restoran de watashi wa ringo o tabemasu. Itu boleh juga. Kalau kita tambahkan lagi keterangan dengan atau to. Jadi, misalnya dengan ibu, haha to atau okasan to. Watashi wa restoran de okasan to ringo o tabemasu. Nah, jadi ini bisa kita modifikasi dan kita tambah-tambah. Memang kalau misalnya objek tadi ya, misalnya ringo o watashi wa tabemasu, itu kalimatnya agak aneh. Biasanya subjek itu ada di depan. Jadi watashi wa ringo o tabemasu. Nah, cuma memang kalau diganti-ganti posisinya juga orang masih bisa mengerti. Minna, ganbaro! Nah, kita masuk ke dalam apa yang ada di bab 4. Di sini kita hanya belajar mengenai beberapa kata kerja yang akan kita hafalkan. Yang kedua, partikel ni yang dipergunakan salah satunya untuk menyatakan waktu yang spesifik. Dan yang ketiga, kita akan belajar beberapa kata keterangan yang bisa dipakai untuk menyatakan waktu yang tidak spesifik juga. Kemudian kita belajar mengenai partikel to. Kita akan berlatih kata kerja bentuk dasar dan bentuk mas. Mari kita menghafal 6 kata. Tidur, neru, nemasu, bangun, okiru, okimasu. Bekerja, hataraku, hatarakimasu. Belajar, benkyou suru, benkyou shimasu. Istirahat, yasumu, yasumimasu. Selesai, owaru, owarimasu. Sekarang kita pelajarin keterangan waktu yang tidak spesifik tambahan dari bab 4 sebelumnya ya, yaitu pagi, asa, asa, siang, hiru, hiru, malam, yoru, yoru, hari ini, kyo, kyo, hari ini pagi-pagi, kyo no asa, namanya kesa, kesa. Kalau kyo no yoru, hari ini malam, itu namanya kombang, kombang, kesa, kombang. Kalau kemarin, kino, kino. Kalau kemarin pagi, kino no asa,
kino no asa, atau kemarin malam, kino no yoru, kino no yoru. Kalau besok pagi, ashita no asa, ashita no asa. Besok sore, ashita no yoru, ashita no yoru. Kita juga bisa bilang setiap, misalnya setiap pagi, mai asa, setiap malam, mai bang, setiap hari, mai nichi. みんな頑張ろう Pola kalimat yang akan kita pelajari kali ini adalah kata keterangan waktu, topik wa, kata kerja. Kata keterangan waktu, topik wa, kata kerja. Topiknya mari kita mempergunakan watashi. Watashi artinya saya, kare artinya dia laki-laki, kare, dan kanojo yang artinya dia perempuan, kanojo. Sedangkan keterangan waktu kita mempergunakan ni untuk waktu yang spesifik. Misalnya kuji ni, juji ni, sanji ni. Dan yang kedua spesifik juga tanggal. Tanggal misalnya tanggal 1 Januari, 1月1日に. Yang ketiga adalah waktu yang tidak spesifik. Misalnya hari ini, kemarin, besok, minggu ini, minggu kemarin, minggu besok. Seperti itu kita tidak mempergunakan ni. Dan yang keempat adalah boleh ada ni, boleh tidak. Misalnya pagi, siang, sore, asa, hiru, yoru. Dan juga nama hari, jadi getsuyobi kara nichiyobi made. Itu boleh ada ni, boleh tidak. Nah, sekarang mari kita membuat kalimat dengan kata kerja yang sudah kita latih tadi. Kalimat pertama, saya jam 7.30 bangun. Watashi wa 7時半に起きます。私は7時半に起きます。Kita bisa tambahkan, misalnya setiap pagi. Saya setiap pagi jam 7.30 bangun. Watashi wa毎朝 Watashi wa 毎朝7時半に起きます。Watashi wa 毎朝7時半に起きます。Kalau kita sedang bicara dengan seseorang dan dia tahu ini sedang berbicara mengenai saya bisa hilangkan watashi wa-nya menjadi 毎朝7時半に起きます。Dia laki-laki tidur jam 11 malam. Dia laki-laki tidur jam 11 malam. Kalau malam kita mempergunakan jam 11 itu gogo. Gogo 11 ji. Jadi kare wa gogo 11 ji ni nemasu. Atau bisa juga 11 ji itu malam-malam itu kan jam 22 ya. Kare wa 22 ji ni nemasu. Kare wa 22 ji ni nemasu. Tambahin lagi setiap malam. Kare wa maibang 11 ji ni nemasu. Kare wa maibang 11 ji ni nemasu. Berikutnya dengan kata istirahat atau yasumu, yasumimasu. Misalnya besok dia perempuan libur. Besok, ashita, kanojo wa yasumimasu. Ashita, kanojo wa yasumimasu. Malam ini saya akan istirahat. Konban, watashi wa yasumimasu. Konban, watashi wa yasumimasu. Berikutnya adalah dengan kata belajar atau benkyou suru, benkyou shimasu. Benkyou suru, benkyou shimasu. Kalau sudah lewat, misalnya kemarin, kita mengubah mas jadi mashita, mashita. Misalnya, kemarin saya belajar. Kino watashi wa benkyou shimashita. Kino watashi wa benkyou shimashita. Kalau
saya tidak belajar juga, tapi kemarin adalah maseng deshita. Maseng deshita. Misalnya, kemarin pagi, kino no asa, watashi wa benkyou shimasen deshita. Kino no asa, watashi wa benkyou shimasen deshita. Nah, jadi kita lihat lagi ya. Kalau positif, benkyou shimasu. Kalau negatifnya, benkyou shimasen. Benkyou shimasen. Kalau sudah lewat, kemarin misalnya, atau minggu lalu, atau 2 hari lalu, tahun lalu, jadi benkyou shimashita. Shimashita. Dan negatifnya, benkyou shimasen deshita. Benkyou shimasen deshita. Owarimasu. Owarimasu artinya selesai. Jadi sesuatu hal selesai. Contohnya rapat atau kaigi. Kaigi wa owarimasu. Artinya rapatnya akan selesai. Contohnya jam 11 pagi atau gozen 11 ji ni rapat akan selesai. Kaigi wa owarimasu. Gozen 11 ji ni kaigi wa owarimasu. Kalau sudah selesai rapatnya, misalnya jam 9 pagi sudah selesai, gozen 9 ji ni kaigi wa owarimashita. Karena sudah selesai pagi ini ya, sudah selesai. Yang berikutnya adalah partikel to. Minna, ganbarou! Partikel to dipakai untuk menggabungkan 2 hal yang sama atau sifatnya sama ya. Yang kedua adalah kalau misalnya kita mau menyatakan bersama-sama. Misalnya part-time-nya adalah hari Senin dan Selasa. Part-time atau arubaito atau baito. Baito wa getsuyoubi to kayoubi desu. Baito wa getsuyoubi to kayoubi desu. Jadi, to itu bisa seperti dan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita juga bilang bersama-sama. Contohnya, saya dan Rina-san bersama-sama pergi ke sekolah. Watashi to Rina-san wa gakko e ikimasu. Watashi to Rina-san wa gakko e ikimasu. Atau saya tadi makan bersama ayah saya, cici atau otosan. Watashi to otosan wa restoran de tabemashita. Jadi saya dan ayah saya makan di restoran. Watashi to otosan wa restoran de tabemashita. Kalau saya mengatakan saya tadi membeli apel dan jeruk. Jadi 2 hal aja kita sebutkan, cuma beli apel dan jeruk. Maka kita bisa bilang watashi wa ringo. Apel, ringo to mikan. Jeruk, o kaimashita. O itu menyatakan objek ya. Watashi wa ringo to mikan o kaimashita. Kalau misalnya kantor pos atau yubin kyoku libur hari Rabu dan Kamis, maka kalimatnya menjadi yubin kyoku no yasumi wa suyoubi to mokuyoubi desu. Jadi yubin kyoku no yasumi, liburnya kantor pos. No itu bisa menyatakan menjelaskan. Jadi 2 kata benda ini saling menjelaskan. Yubin kyoku no yasumi wa suyoubi to mokuyoubi desu. Misalnya, saya tadi tidur dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kita bisa menggunakan kara dan made. Nah, kalau ada kara dan made, maka jam itu tidak perlu lagi ni.
Jadi hanya kara dan made. Misalnya, watashi wa 2時から4時まで寝ました。Karena tidurnya tadi ya, 寝ました。Atau kalau sore jadi gogo ya. Watashi wa gogo 2時から4時まで寝ました。Tidak perlu lagi memakai ni. みんな頑張ろう。 Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini. Terus ikuti channel ini dan mohon dukungannya untuk like dan juga share. Dan kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Bye-bye! Otsukaresama desu, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye!